Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Dery Carisanti dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day, One Innovation. Satu hari satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir bersama para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day, One Innovation. Baik sahabat inovasi, masih di studio podcast One Day One Innovation dan kali ini kita langsung dari studio podcast One Day One Innovation. Dan kali ini telah hadir bersama kita seorang mahasiswa inovatif dari Politeknik Universitas Sriwijaya, yakni Anissa Aulia dengan inovasinya Sistem Pendeteksi Genangan Banjir berbasis metode Convolutional Neural Network. Baik, mari kita sapa adik kita kali ini, Anissa Aulia. Iya, selamat datang Anissa. Selamat datang. Iya, sehat ya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, dengan cuaca yang semakin memburuk ini Palembang penuh dengan kabut asap ya. Alhamdulillah selalu diberikan kesehatan sehat. Ya Anissa. Baik Anissa, ini inovasinya luar biasa nih, sistem pendeteksi genangan banjir berbasis metode Convolutional Neural Network. Ini pasti sahabat inovasi di rumah penasaran nih, bagaimana sih, apalagi memang Palembang juga banyak tempat-tempat tertentu yang masih tertimpa musibah banjir ya. Ini saya untuk mendeteksi dini nih bagaimana proses pengerjaan alat ini. Apa sih yang melatar belakangi munculnya ide inovasi ini? Ya. Oke, terima kasih sebelumnya. Izin menjawab. Kalau latar belakang itu kita itu bertim ya, jadi kita tuh kayak brainstorming dulu, diskusi per tim, kayak apa sih yang masalah urgensi yang sering ada di Indonesia, terutama di Sumatera Selatan. Setelah dilihat-lihat, banjir itu menduduki nomor 2 bencana di Indonesia setelah angin puting beliung, berdasarkan data informasi bencana Indonesia. Nah, jadi di sini kami berinisiatif tuh untuk buat alat deteksi banjir. Sehingga misalnya kita mau lewat daerah situ, dihimbau untuk mencari jalan lain gitu kan. Iya. Ini kita tuh terinspirasi dari Google Map. Kalau Google Maps itu kan deteksi macet ya. Macet ya. Kalau ini banjir, kalau daerah sini banjir di lewat jalan lain aja gitu, kayak macet di Google Map tadi. Oke, baik, itu kurang lebih sama ya dengan prosesnya Google Maps ya. Oke, baik, ini kan pendeteksinya bukan alat yang memang ditaruh di tempat yang memang rawan banjir. Dilihat deteksi genangannya seperti itu ya, ketinggian genangan. Ini berupa convolutional neural network nih. Ini bagaimana nih prosesnya nih Anissa? Ya. Kalau proses pembuatannya itu tadi seperti saya singgung, kita brainstorming dulu, diskusi. Terus kita mencari referensi gitu kan, literasi yang lain kayak mau pakai metode apa, mau pakai alat apa gitu kan. Terus kita lanjut ke perancangan ya, yaitu tadi elektrikal, mekanik sama software gitu. Elektrikalnya kayak susunan komponennya tuh gimana gitu. Terus mekaniknya harus pakai kotak atau apa gitu ya, pokoknya gitu. Terus yang terakhir kita pengujian sama evaluasi alat gitu. Oke, baik. Ini berarti ada penempatan kamera ya, karena ini berupa network ya artinya ya. Penempatan kamera di titik-titik rawan banjir ya. Bisa diceritain nih kepada sahabat inovasi di rumah nih, bagaimana nih caranya nih? Ya. Kalau saya kan kuliahnya di Politeknik Negeri Sriwijaya ya. Jadi sering lewat di Jalan Lunjuk Jaya gitu. Oke. Misalnya kayak hujan bentar aja tuh daerah dekat Alfamart ya seingat saya, itu mudah ada banget satu lorong banjir. yang benar-benar tergenang ya. Jadi kayak kesal aja kan kita mau cepet-cepet mau ke kampus kan, banjir gitu. Terus tuh kadang misal ketinggian banjirnya sudah tinggi, misal kita terabas aja ya, kendaraan kita tuh bisa mati gitu kan, agak resek gitu kan. Mau cepat jadinya lambat gitu, lambat. Oke, baik. Jadi itu web yang menangkap ya. Ini artinya kan ada kamera-kamera yang diletakkan di titik-titik rawan banjir ya. Salah satu tadi seperti yang Anissa sebutkan itu ada di Lunjuk Jaya. Kemudian ada lagi di daerah lain bisa diketahui?
Di Taman Kenten, dekat Taman Taman Kenten. Kenten, oke. Untuk sementara ada di titik-titik itu ya. Ya. Itu bentuknya jadi bagaimana nih prosesnya? Jadi kita buka web seperti itu? Nanti itu kan kami buat web tuh, cuman belum di hosting kan, atau belum dipublikasi. Jadi masyarakat itu bisa melihat lewat website itu apakah daerah Lunjuk Jaya tadi banjir atau enggak gitu. Oke. Jadi bisa dihimbau mencari jalur lain. Oke, jadi bentuknya web ya ini ya, webcam ya. Webcam. Oke, jadi webcam itu bisa menangkap seberapa tinggi genangan banjir pada suatu tempat dan real time ya, Nisa ya. Kalau webcam tadi, maaf ya disclaimer, kalau webcam tadi untuk deteksi banjir atau enggak, kalau ketinggian itu kami sudah ada tuh sensornya pakai HCSR. Cuman kekurangannya itu kan biasanya kalau banjir itu ada sampah lewat ya. Iya. Jadi itu pembacaan sensornya suka terganggu gitu. Jadi nggak akurat. Jadi di tetap situ terdeteksi ya, jadi jadi kedeteksi. dianggapnya Tinggi genangan itu tetap genangannya. tinggi, padahal itu mungkin plastik besar kali ya yang Jadi itu hanyut mungkin ya. kekurangan dari penelitian kami. Oke. Ya. Oke, tapi ini sudah sangat luar biasa ya, karena seperti diketahui nanti ketika kita jalan di saat kondisi hujan dan banjir di suatu tempat, ya sebelum kita tiba di tempat tersebut kita sudah bisa mendeteksi secara dini bahwasanya daerah situ jangan dilewati dulu Jangan karena dilewati memang dulu. banjir seperti itu nih saya. Oke, ini jadi nanti kapan nih launchingnya biar sahabat inovasi ini tahu nih web mana nih yang mau di post nih ya. Iya, kalau untuk launching atau implementasi di tempatnya mungkin segera mungkin ya, Sesegera insya mungkin ya. Allah. Oke. Karena memang sangat dibutuhkan ya kali ini ya, Iya. Anissa. Oke, luar biasa ini Anissa inovasinya, dan tentu saja ini pasti banyak dukungan dari tim-timnya ya. Siapa saja Anissa tim yang terlibat? Kalau untuk tim itu kami terdiri dari 4 orang ya. 3 orang inti yaitu saya sendiri Anissa Aulia, saudara Sobri, lalu Nur Aini, dan tim belakang layar yaitu adik Rintan. Oke, luar biasa ini ya. Memang generasi Gen Z ini semakin canggih ya dalam proses pembuatan inovasi-inovasinya. Tapi nanti tetap ditunggu nih oleh sahabat inovasi di rumah berupa alamat webnya ya untuk pendeteksi genangan air tadi. Baik Anissa, ini selain tim yang terlibat, pastikan dalam pelaksanaan inovasinya ada hambatan ya, karena tidak mungkin kan langsung jadi nih webnya, langsung bisa nih mendeteksi genangan gitu kan. Apa sih hambatan yang dilalui selama ini? Ya, kalau hambatan itu kami kan meriset ini mulai dari 6 bulan sebelumnya. Kan kita tahu tuh, kan Palembang ini lagi kemaraunya ya. Iya, jadi betul. jarang hujan, itu tantangannya. Soalnya CNN itu butuh dataset kayak ini dataset banjir, ini dataset nggak banjir. Jadi dikumpulin dulu. Jadi lamanya di situ sama di training CNN-nya. Oke. Jadi butuh penyesuaian sama kalibrasi yang tepat untuk bisa deteksi banjirnya itu secara akurat. Oke, baik. Nanti kita tunggu berarti data-datanya sudah terkumpul semua dan bisa segera diolah ya. Jadi bisa segera launching nih web pendeteksi genangan banjir tadi ya. Lamanya di software gitu. Di software, lama di software ya, tapi nggak apa-apa. Lambat tapi hasilnya nanti bisa sempurna. Oke, baik Anissa, untuk pengembangan kedepannya nih mau dibawa kemana nih inovasi ini, Sa? Sebenarnya kami itu untuk pengembangan inovasi itu sudah mencoba ya mitra PUPR, cuman sekarang belum ada balasan. Semoga diterima di ACC gitu. Harapannya semoga juga alat ini bisa membantu masyarakat dalam menangani banjir di Palembang. Dan teman-teman juga jangan bersedih. Tetap Semoga semangat aja ya. alat ini cepat diimplementasikan. Oke, baik. Ini PR besar nih untuk PUPR ya, khususnya ya. Menyediakan waktu luang lah sedikit untuk audiensi dari timnya Anissa ya, untuk memperkenalkan produk baru mereka, pendeteksi genangan air yang tentunya sangat bermanfaat bagi Provinsi Sumatera Selatan khususnya ya Nisa ya. Oke, ditunggu ya Pak ya. Oke, baik Nisa. Apa sih
ucapan terima kasih yang mungkin yang ingin disampaikan kepada sahabat-sahabat inovasi di rumah ataupun mungkin dengan tim-tim yang terlibat, Sa? Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Gubernur Sumatera Selatan, Direktur Politeknik Negeri Sriwijaya, pimpinan Balitbangda dan staf-staf lainnya. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada tim saya, Muhammad Sobri, Nur Aini, dan Rintan Janisha. Lalu di balik itu juga saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya, Bu Nyayu Latifah, Ibu Adi Sylvia, dan Bu Evelina. Baik, luar biasa nih Anissa ya, inovasinya walaupun masih ada sedikit batu sandungan tapi insya Allah nanti bisa terrealisasi Amin. segera. Oke, terima kasih nih atas kehadirannya di podcast kami di One Day One Innovation. Dan tetap terus menginspirasi sahabat inovasi di rumah. Tetap semangat ya Anissa dan Iya, tim. semangat, harus semangat. Oke. Dan kami tunggu nih tetap inovasi-inovasi selanjutnya dari Politeknik Negeri Sriwijaya. Baik, sahabat inovasi, demikian tadi bincang-bincang kita dengan Anissa Aulia dari Politeknik Negeri Sriwijaya. Semoga inovasi yang sudah kita bicarakan barusan dapat memberikan manfaat yang sangat besar untuk sahabat inovasi di rumah. Dan untuk informasi lebih lanjut dapat memberikan komentar dan saran pada podcast kami di One Day One Innovation. Kami tunggu juga like serta subscribe-nya. Tidak lupa kita masih punya jurus 4S. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Jumpa lagi pada podcast selanjutnya. Salam inovasi.